Bab 2218. Mengapa kamu memiliki jimat penyegelan monster? Kamu berlagak seperti ini, menginginkan aku tidak berwaspada denganmu, bukan? Apakah tas penyimpanan milikmu terdiri larangan? Saat aku membukanya, dan bisa menyentuh dalam tubuhmu. Atau, di dalam terdiri benda yang menyeramkan? Eric Kin bertanya. Kamu akan tahu setelah mencobanya. Melihat tidak bisa membohongi Eric Kin, Ramley Leng kembali membuka kedua netra dan tersenyum menyeramkan. Untuk sementara waktu ini aku tidak membutuhkannya, oleh karena itu tidak tertarik bermain denganmu. Tapi sungguh tidak sopan tidak memberikan sesuatu saat bertamu, tentu aku bisa memberikanmu satu hadiah. Eric Kin tetap berujar dengan tenang, aku mendengar jika ketua iblis kalian ditutupkan, bagaikan terjebak dalam kesulitan, tidak bisa mengeluarkan cara apapun, bahkan basa-basi dirinya bisa sedikit mengurang. Dia mengeluarkan jimat berwarna emas dari laut kesadaran. Jimat ini terlihat rumit, cahaya yang terlihat misterius berputar dengan tidak pasti. Hawa-hawa energi yang keluar, bagaikan teriknya matahari, seperti bisa menggusir hawa-hawa kejahatan. Benda ini adalah jimat, pemberian dari Fedri Su. Sebelumnya benda ini adalah milik Sekte Sihir Wuying, namun saat itu kondisi genting, oleh karena itu Fedri Su memberikannya untuk Eric Kin. Jika benda ini diketahui oleh para orang-orang sekte, hukuman yang diberikan akan sangat berat. Namun setelah itu masalah terjadi perubahan, jimat yang berada di tangan Eric Kin benar-benar menghabiskan waktu sebatang dupa. Meskipun tidak sengaja mengingat, tapi mau bagaimanapun telah mengikuti dan mempelajari cara jimat dengan iblis Fu dalam jangka waktu panjang. Tanda di atas jimat berputar, Eric Kin juga telah mengetahui dengan jelas. Saat mengeluarkan benda tersebut, mimik wajah Ramley Leng langsung berubah. Jimat penyegelan monster, mengapa kamu? Melihat jimat tersebut, dia sudah tidak bisa tertawa. Bagaikan belatung yang bergerak dan terus mundur ke arah belakang, dia benar-benar ketakutan dengan jimat tersebut. Dahi Ramley Leng penuh akan peluh, ini bukan berpura-pura, kali ini dia benar-benar ketakutan. Sialan, mengapa dia memiliki benda tersebut? Dia menemukan jimat penyegelan monster sekali, saat dirinya kabur di dunia dewa, seorang kultivator biasa mengambil jimat tersebut. Saat itu dia menutupkan iblis kuat yang berada di tingkat 2 kegagalan fase penilaian. Hanya satu jimat, sebelumnya Ramley Leng tidak menganggap penting. Tapi saat kultivasi kuat ini mengalahkan dirinya, dia kehilangan kemampuan berontak saat ditutupkan oleh jimat, bahkan tidak bisa mati. Saat dirinya menjadi benda kemenangan, Ramley Leng ketakutan. Saat mendengar teriakan histeris dari iblis itu, tubuhnya perlahan bergerak, dan benar-benar tertanam di dalam benaknya. Dia mengaburkan diri, juga mengingat Sekte Sihir Wuying yang menyeramkan. Dia bersumpah jika suatu saat bertemu dengan sekte ini, dia akan menghindar jauh. Adegan ini benar-benar tertanam di dirinya, dia juga mengingat jimat yang menyeramkan. Tapi hari ini dia tidak menyangka, Eric Kin mengeluarkan benda yang sangat dia takuti. Bukankah bocah ini adalah orang luar? Mengapa dia memiliki jimat dari sekte tertinggi? Melihatmu seperti ini, sepertinya kamu mengenal benda ini. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakannya. Melihat ekspresi Ramley Leng, Eric Kin terkekeh. Bocah ini terus menyombongkan diri, akhirnya ada waktu di mana dirinya ketakutan. Kamu bicara baik-baik. Aku bisa memberitahu apa yang ingin kamu ketahui. Sekarang aku tidak bisa memberontak, kamu tidak perlu seperti itu. Ramley Leng melihat Eric Kin menghampirinya, dan berujar dengan ketakutan. Eric Kin justru terlihat tidak melakukan apapun, jimat penyegelan monster terbang keluar, mendadak berubah menjadi besar di atas udara, dan terlihat membinar. Ramley Leng mulai berteriak, dan mengeluarkan energi hitam di tubuhnya.
Selanjutnya jimat emas tersebut bagaikan gunung, yang mendadak menimpa ke arah Ram Lei Leng. Terdengar teriakan histeris, Ram Lei Leng bagaikan ditekan, dan berubah menjadi bentuk bola berwarna hitam. Jejak emas yang berada di atas jimat justru terus mengitari sekeliling bola hitam ini. Sepertinya sama seperti setan Gemini. Dasar sialan, aku tidak akan melepaskanmu. Ditahan oleh Eric Qin, Ram Lei Leng kembali marah. Suasana hati ketua iblis ini benar-benar mudah berubah. Sebelumnya memohon, namun dia akan kembali marah jika mengetahui tidak berguna. Benda ini masih bisa berbicara. Iblis Fu, sepertinya jimat milikmu tidak lolos. Eric Qin menaikkan alis sembari berujar. Usai Fedrisu menutupkan setan Gemini di dalam jimat, dia bahkan tidak bisa melontarkan apapun. Jimat yang begitu rumit, ini adalah kali pertama aku mengontrolnya, tentu terdiri sedikit kesalahan, Iblis Fu berujar. Eric Qin menghampiri, dan memeriksa kondisi jimat. Selain Ram Lei Leng bisa melihat ke arah luar dan marah, jimat ini terlihat sangat stabil. Eric Qin tidak menarik Ram Lei Leng ke dalam laut kesadaran seperti setan Gemini. Karena dia tidak seperti setan Gemini, tetap terdiri jiwa dewa dan keberadaan tubuh. Oleh karena itu selain Iblis Fu, saat mengolah barang dewa, sudah berubah menjadi kondisi seperti barang dewa. Oleh karena itu, tidak ada cara apapun untuk memasuki ke dalam laut kesadaran. Lagi pula, juga terdiri kegunaan membiarkan orang ini di luar. Bersambung. Bab 2219. Di tengah goa, Eric Qin mengangkat tangan, dan langsung memasuki Ram Lei Leng ke dalam pusat formasi. Lalu, dia membuka lubang di jimat Ram Lei Leng, dan langsung menggabungi di atas formasi. Mendadak Ram Lei Leng merasakan dalam tubuhnya seperti dibuka. Dengan kecepatan perlahan, reiki dirinya pun muntah ke arah luar. Apa yang sedang kamu lakukan terhadapku? Ram Lei Leng berteriak. Jangan mengira aku tidak merasakan, belakangan ini hawa-hawa dirimu meningkat cukup tinggi. Sepertinya efek serangan balik menurun, dan kamu sedang proses pemulihan perlahan, bukan? Eric Qin tersenyum sinis, jangan menghabiskan reiki dirimu, kebetulan bisa digunakan untuk menggerakkan formasi. Jimat penyegelan monster sebagai jimat khusus sekte sihir Wuying benar-benar sangat indah, mengeluarkan reiki ketua iblis, hanya salah satu fungsi kecil. Kamu ingin menahanku, sekarang masih ingin menyerap hawa-hawaku. Ram Lei Leng membara, Eric Qin benar-benar memperlakukan dirinya sangat jahat, dan dia terus memberontak dengan perasaan tidak terima akan hal tersebut. Namun jimat di atas membinar, dan langsung mengeluarkan suara yang membuat Ram Lei Leng berteriak histeris. Satu persatu energi hitam mulai muncul, dirinya bagaikan kepanasan terkena api. Setelah aku pergi, setiap 3 jam harus melihat kondisi Ram Lei Leng. Jika reiki dirinya meningkat, maka pindahkan reikinya ke dalam formasi. Eric Qin memerintah Jesse Tang, lalu membalikkan badan dan pergi. Bocah, kamu tidak akan menemukan jalan keluar untuk selamanya. Ini adalah ruangan tertutup, kita semua akan mati di tempat ini, haha. Sebelum meninggalkan tempat, Ram Lei Leng masih terus berteriak, dan menyumpahi seluruh orang sembari tertawa menggila. Diam. Jesse Tang menyentuh jimat sesuai perintah Eric Qin. Ram Lei Leng kembali terbakar karena jimat tersebut, dia berteriak histeris, lalu suara tawa dirinya perlahan menghilang. Eric Qin tidak mempedulikan hal tersebut, dia menahan siluman tikus api, tidak lama dia pun menghilang di goa terdalam. Menelusuri goa, kembali ke posisi jalan menyimpang, dan Eric Qin pun melepaskan siluman tikus api. Bocah, kamu sudah istirahat dengan cukup, bukan? Bawaku ke tempat kalian menemukan keberadaan cacing api merah. Usai berujar, dia mengeluarkan beberapa pil dewa, dan menggoyangkan di depan siluman tikus api. Sebelumnya,
Chen membiarkan siluman tikus api menuju ke tempat yang memiliki hawa-hawa api terkuat. Pikiran ini benar. Hanya mendatangi cacing api merah, namun siluman tikus api tidak benar-benar menemukan tempat. Tempat ini, dia harus menelusuri secara pribadi. Zizi. Siluman tikus api seperti akan meneteskan air liur saat melihat pil dewa. Namun kedua netranya yang kecil terlihat cemas, ingin menyantap namun tidak berani. Dia berteriak dengan aneh ke arah Erikin, dia terlihat lucu lugu. Maksudmu, di dalam goa terdiri cacing api merah jumlah banyak, bukan? Erikin sepertinya mengerti, siluman tikus api segera mengangguk, menunjukkan maksudnya seperti itu. Tidak perlu khawatir, ada aku. Cacing api merah tidak akan melukaimu. Erikin mengepalkan tangan, mendadak kekuatan guntur meledak. Seisi goa berubah warna menjadi warna ungu, yang membuat bulu kuduk siluman tikus api merinding karena bergetar. Memberikan kepercayaan diri untuk siluman tikus api, lalu memberikan pil dewa. Siluman tikus api baru berubah semangat, dan mendampingi jalan dengan bahagia, membawa Erikin terus menuju ke jalan menyimpang yang tak terhitung. Selama perjalanan, Erikin tidak melepaskan ribuan tubuh guntur. Jika di perjalanan, cacing api merah kemari dan menyerang, dia akan menghancurkan ribuan tubuh guntur. Jika seperti ini, pertama bisa menghematkan pemborosan Reiki, kedua bisa membunuh cacing api merah, supaya cacing api merah tersebut tidak menuju ke arah Jesse Tang yang lain. Di waktu bersamaan, Erikin juga tidak bersantai. Ribuan tubuh guntur tengah terus-menerus berputar di dalam tubuhnya. Hanya waktu sebatang dupa, mendadak siluman tikus api menghentikan langkahan kakinya di salah satu jalan menyimpang, dan dia membalikkan kepala untuk memanggil Erikin. Maksudmu? Sebelumnya kalian menemukan cacing api merah di sini. Erikin mengangguk, meskipun siluman tikus api tidak bisa berbicara, tapi dia sama sekali tidak bodoh. Beberapa siluman tikus api bisa mengeluarkan cacing api merah untuk menyerang, jumlah cacing api merah di dalam tentu akan lebih banyak. Siluman tikus api tengah memberitahu kepadanya untuk berhati-hati, di depan mungkin saja akan terjadi perperangan. Ayo, kali ini kamu mengikutiku. Chen hanya tersisa satu siluman tikus api ini, Erikin tentu tidak akan membiarkan dia mati begitu saja. Dia langsung mengambil siluman tikus api. Berpikir sejenak, lalu membiarkan dia duduk di pundak dirinya. Selanjutnya, sekujur tubuh guntur Erikin berputar, dan mendadak memasuki dalam goa. Saat dia memasuki dalam goa, suara yang menusuk telinga kembali terdengar. Di dalam goa yang gelap, muncullah netra berwarna merah, bagaikan bintang di langit. Ini adalah tempat mereka. Saat orang luar berkunjung, cacing api merah ini mengeluarkan suara amarah, dan menyerang menuju ke arah Erikin. Sebenarnya aku tidak ingin membunuh kalian, sayangnya kalian bodoh, sulit berbicara baik-baik dengan kalian. Erikin menggelengkan kepala, jika dia bisa menaklukkan seluruh cacing api merah, tentu akan sangat membantu untuk dirinya. Sayangnya mereka kurang cerdas, tidak bisa diajak bicara baik-baik. Dia hanya ingin melewat jalan, namun jika tidak beraksi, tentu mereka tidak akan melepas dirinya. Hong. Di luar tubuh Erikin, satu persatu naga sisik mengelilingi. Bersambung.